Mesir kuno, sebuah nama yang selalu berhasil memantik rasa penasaran kita. Tanah para Firaun, piramida megah yang menjulang ke langit, dan serangkaian misteri yang sampai hari ini masih membuat para ilmuwan dan sejarawan garuk-garuk kepala. Coba kita bayangkan sejenak, di zaman ketika banyak peradaban lain di dunia masih hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang sederhana, Mesir kuno sudah melesat jauh ke depan. Mereka bukan sekadar membangun, mereka menciptakan keajaiban teknik yang bahkan dengan teknologi modern saat ini kita masih butuh kalkulator, superkomputer, dan simulasi rumit untuk sekadar memahaminya. Pertanyaan terbesar yang selalu menghantui kita adalah, bagaimana caranya? Bagaimana mungkin sebuah peradaban dari ribuan tahun yang lalu mampu memindahkan balok-balok batu raksasa seberat puluhan ton setara dengan berat belasan mobil, melintasi jarak ratusan kilometer dari tambang ke lokasi konstruksi? Kita sering melihat gambaran ribuan budak menarik batu di bawah terik matahari. Tapi apakah sesederhana itu? Banyak ahli percaya ada teknik yang jauh lebih canggih di baliknya. Mungkin mereka membasahi pasir di depan kereta luncur untuk mengurangi gesekan. Sebuah trik fisika sederhana namun jenius. Atau mungkin ada metode lain yang catatannya telah hilang di telan zaman. Dan bukan cuma soal memindahkan batu. Kita bicara soal presisi yang hampir tidak masuk akal. Ambil contoh piramida Agung Giza. Bangunan kolosal ini tidak hanya besar, tapi juga sangat akurat. Sisi-sisinya menghadap ke empat arah mata angin dengan presisi yang luar biasa, hanya meleset kurang dari 1 derajat dari arah utara sejati. Bagaimana mereka bisa mencapai tingkat akurasi seperti itu tanpa kompas modern, GPS, atau satelit? Ini bukan sekadar bangunan batu, ini adalah sebuah pernyataan teknologi, sebuah monumen yang membisikkan kepada kita, kami tahu lebih banyak dari yang kalian kira. Pengetahuan mereka tentang matematika dan geometri sungguh mencengangkan. Mereka menerapkan prinsip-prinsip yang rumit untuk memastikan setiap sudut, setiap lereng, dan setiap fondasi dibangun dengan sempurna. Ini bukanlah hasil coba-coba, ini adalah buah dari perencanaan yang matang dan pemahaman mendalam tentang angka dan ruang. Mereka adalah arsitek ulung sekaligus ahli matematika yang brilian. Tidak berhenti di situ, Mesir kuno juga adalah master dalam memanfaatkan lingkungan mereka. Mereka membangun sistem irigasi yang sangat kompleks dan efisien yang sepenuhnya bergantung pada siklus tahunan Sungai Nil. Banjir Nil yang datang setiap tahun bukanlah bencana bagi mereka, melainkan anugerah. Mereka membangun kanal-kanal dan waduk untuk menyalurkan air banjir ke lahan pertanian yang jauh, mengubah gurun yang kering menjadi ladang subur yang mampu menopang populasi besar. Ini adalah contoh rekayasa hidrolik berskala masif ribuan tahun sebelum bendungan-bendungan modern dibangun. Lalu ada misteri yang lebih dalam lagi, yang ditemukan di dalam makam-makam dan kuil-kuil kuno. Para arkeolog menemukan bukti-bukti yang membuat dahi berkerut. Ada jejak-jejak yang tampak seperti hasil kerja bor mekanis pada sarkofagus granit yang keras. Ada juga potongan batu dengan permukaan yang begitu halus dan potongan yang begitu lurus, seolah-olah dipotong menggunakan gergaji presisi tinggi. Bagaimana mereka bisa memotong batu sekeras granit dengan tingkat kerapian seperti itu, hanya dengan pahat tembaga dan palu batu? Beberapa teori menyebutkan penggunaan alat yang lebih canggih, sementara yang lain berspekulasi tentang teknik yang kini telah hilang yang memungkinkan mereka mengerjakan material keras dengan mudah. Peradaban ini tidak hanya maju dalam bidang konstruksi dan pertanian, mereka juga pionir dalam dunia kedokteran. Dari papirus-papirus kuno yang berhasil diselamatkan, seperti papirus Ebers, kita tahu bahwa para tabib Mesir kuno sudah melakukan prosedur medis yang cukup kompleks. Mereka mampu melakukan operasi sederhana, memasang gigi palsu, dan bahkan memiliki daftar resep obat yang terdiri dari ratusan bahan alami untuk mengobati berbagai macam penyakit. Mereka memahami anatomi manusia dari proses mumifikasi, dan pengetahuan ini mereka terapkan untuk pengobatan. Dan jangan lupakan cara mereka mengukur waktu.
Di tengah kota berdiri obelis-obelis raksasa yang menjulang tinggi. Ini bukan sekadar monumen dekoratif. Obelis ini berfungsi sebagai jam matahari atau kalkulator waktu yang memungkinkan mereka melacak pergerakan matahari, menentukan waktu dalam sehari, dan bahkan menandai titik balik matahari. Mereka adalah master astronomi yang memetakan bintang-bintang untuk navigasi, kalender, dan ritual keagamaan. Seluruh hidup mereka terhubung dengan kosmos, dengan pergerakan benda-benda langit. Nah, sampailah kita pada teka-teki terbesar dari semuanya. Bagaimana semua pencapaian luar biasa ini, arsitektur presisi, rekayasa hidrolik, kedokteran canggih, dan astronomi akurat bisa terwujud tanpa adanya mesin uap, tanpa listrik, dan tentu saja tanpa komputer. Seakan-akan ada lompatan besar dalam evolusi peradaban. Seolah-olah Mesir kuno mendapatkan akses ke sebuah basis pengetahuan yang jauh melampaui zamannya, membuat mereka melompat ribuan tahun lebih maju dari peradaban sezamannya. Beberapa orang berteori tentang bantuan dari luar, sementara yang lain percaya pada kejeniusan murni yang didorong oleh kebutuhan dan organisasi sosial yang kuat. Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, Mesir kuno adalah lebih dari sekedar mumi, kutukan, dan harta karun emas. Ini adalah kisah tentang sebuah peradaban yang tampaknya memiliki kunci untuk memahami alam semesta, matematika, dan rekayasa dengan cara yang masih kita coba pecahkan hingga hari ini. Mereka adalah teka-teki raksasa yang berdiri kokoh di tengah gurun, menantang kita untuk terus bertanya dan mencari jawaban. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan misteri-misteri menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.